Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Saya Riawan Gani, seorang fasilitator dari Paroki Villa Melatimas, Gereja Ambrosius, lulusan KPKS Santo Paulus Cabang Tangerang Angkatan keempat. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam perikop ini terungkap bahwa kasih setia Allah itu selalu ada seperti fajar dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi. Kita mengetahui bahwa kemunculan virus COVID-19 dengan segala variannya membuat orang bertanya akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semua ini adalah kehendak Tuhan? Di manakah kasih-Nya yang luar biasa kepada umatnya, sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Melalui pertemuan ini kita akan mendalami bersama tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Gambaran seperti ini memberikan harapan kepada umat manusia bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua dalam situasi sulit. Ia tetap hadir. Bercermin pada teks Hosea ini, kita dituntun untuk berbuat baik dengan membantu orang yang terkena dampak COVID-19 dengan memperlakukan mereka secara manusiawi. Memperkuat rasa solidaritas terhadap sesama yang menderita akibat COVID-19 ini. Menciptakan keadilan bagi sesama yang menderita sehingga orang dihargai martabat kemanusiaannya. Mengawali BKSN pertemuan ketiga ini, kita akan mengawali dengan doa pembukaan untuk memohon bimbingan Roh Kudus agar kita semua dapat memahami pembahasan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab oleh kasih setia-Mu, Engkau telah mengampuni dan mengumpulkan kami dalam pertemuan ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk membantu kami memahami sabda dan kehendak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami sanggup menyatakan solidaritas dan kasih setia-Mu kepada sesama kami, teristimewa yang menderita dan sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita membahas teks kitab suci dari Nabi Hosea, kita coba mengenal siapakah Hosea itu. Hosea mempunyai arti nama adalah keselamatan ada pada Tuhan. Mulai melayani setelah Nabi Amos, masa berkarya saat pemerintahan Raja Yerobeam kedua di utara. Pada saat itu kerajaan utara sangat makmur dengan menguasai jalur perdagangan timur dan barat. Mereka mempunyai gaya hidup yang konsumerisme. Banyak ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, pencurian, mabuk, dan banyak melakukan perzinahan. Hidup beragama palsu dengan menyembah ilah lain seperti patung emas anak lembu. Pesan yang dibawa oleh Nabi Hosea adalah untuk mengingatkan umat Israel agar berbalik pada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan dan kasih setianya. Demikian sedikit cerita mengenai Nabi Hosea itu. Selanjutnya kita akan membaca dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan membahas penafsiran teks perikop tersebut, di mana ada dua bagian, yaitu pada bagian pertama ayat 1 sampai dengan 3, Hosea mengajak semua pendengarnya untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh pastinya. Pengenalan yang baik dan sungguh-sungguh akan membuat mereka menyadari bahwa Allah itu baik. Kebaikan Allah juga diperlihatkan dalam tindakan membangkitkan umatnya, agar mereka dapat hidup di hadapannya. Pada bagian kedua, ayat 4 sampai dengan 6, Tuhan mengingatkan umat Israel agar tetap mempertahankan kesetiaan mereka kepadanya, sebagaimana Ia setia kepada mereka. Secara ironis, Tuhan menyebut kesetiaan mereka seperti kabut pagi yang cepat sekali hilang. Ia berupaya memberikan pengajaran melalui para nabi, tetapi hasilnya belum maksimal. Ditegaskan bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada ibadah dan kurban sembelihan. Selanjutnya kita akan membaca teks secara mendalam. Yang pertama adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dalam konteks ini, segala penderitaan bisa dibaca sebagai cara Allah untuk menyadarkan manusia akan kemahakuasaannya. Tidak ada penderitaan yang terjadi begitu saja tanpa meninggalkan pesan tertentu. Pada saatnya, Allah pasti akan menyediakan penyembuhan. Yang dimaksud dengan penyembuhan di sini bukan hanya dalam segi fisik. Yang paling utama adalah penyembuhan rohani. Sebab penyembuhan jenis ini akan menguatkan orang yang menderita dan pada saat yang sama mengarahkan kepada pertobatan. Nabi Yeskiel juga menggemakan hal yang sama ketika orang Israel kehilangan pengharapan dan Tuhan pun berjanji untuk meletakkan rohnya ke dalam diri mereka, sehingga mereka akan hidup kembali. Hal ini bertujuan agar orang Israel mengetahui bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Tuhan selalu memberikan kehidupan. Yang kedua, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh akan Tuhan akan membuat orang Israel memiliki gambaran yang utuh tentangnya. Salah satu sikap dasar Tuhan adalah kesetiaannya yang tetap terhadap umatnya. Hosea menghadirkan dua perumpamaan ini untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan, yaitu fajar yang selalu muncul di pagi hari dan turun ke bumi. Kedua perumpamaan ini amat akrab dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Fajar senantiasa memancarkan cahaya yang memberikan kehidupan. Demikian pula hujan selalu mengairi bumi sehingga memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Allah hadir dalam segala situasi. Ia mengatasi segala zaman dan waktu. Apapun yang dialami oleh manusia di muka bumi, Ia tetap hadir sebagaimana fajar dan hujan. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Di ayat 6 bahkan disebut bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban-kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dibuat tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu, pengenalan akan Allah lebih bermakna sebab dengannya orang Israel akan mengetahui dengan pasti siapa Tuhan mereka. Yang ketiga, kasih setia Tuhan. Dalam bagian kedua ayat 4 sampai dengan 6, Tuhan menyatakan pendapatnya tentang orang Israel. Penyebutan Efraim yang adalah anak Yusuf merupakan pars pro toto yang meliputi seluruh orang Israel. Hal yang disebutkan secara khusus dalam bagian kedua ini adalah tentang kasih setia orang Israel yang dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Di hadapan kasih setia Tuhan yang Maha Agung, Nabi Hosea menyatakan bahwa kasih setia manusia terhadap Tuhan hanya seperti embun di pagi hari. Embun ini segera hilang ketika sinar mentari muncul. Ia tidak bertahan lama sebab menghilang pagi-pagi benar.
Artinya, manusia tidak dapat menunjukkan kesetiaannya terhadap Tuhan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit dan menantang. Menyadari keagungan kasih setia Tuhan, orang Israel diajak untuk bertobat. Mereka tidak akan dapat menemukan pihak lain seperti Tuhan yang amat setia dan yang memelihara mereka dengan amat baik. Tuhan sendiri lebih menyukai kasih setia daripada kurban sembelihan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pesan dan penerapan. Tuhan yang selalu berbuat baik. Perikop di atas menghadirkan sebuah pemahaman dasar bahwa Tuhan tidak hanya meruntuhkan, tetapi Ia juga membangun. Tuhan tidak hanya menerkam, tetapi Ia juga menyembuhkan, bahkan menghidupkan dan membangkitkan agar kita hidup di hadapannya. Tuhan setia pada janjinya dan itu dilakukannya terhadap orang Israel. Situasi pandemi membuat banyak orang merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Meskipun demikian, kita semua pasti belajar banyak dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita berupaya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang baru. Boleh jadi melalui pandemi ini, Tuhan sedang berupaya menyembuhkan dunia kita yang tidak lagi ramah karena keserakahan kita, atau Ia membalut dunia kita yang sedang terluka. Kalau Tuhan sendiri melakukan hal seperti ini, kita pun diundang untuk meningkatkan solidaritas di antara kita, agar kita semua bisa melewati situasi sulit ini bersama-sama. Karena itu, hendaknya kita selalu peduli dan saling memperhatikan satu sama lain. Jangan sampai ada yang tertinggal atau dibiarkan sendirian. Diajak mau peduli terhadap orang lain dan untuk saling membantu. Perlunya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi pandemi ini, iman kita benar-benar diuji. Ada yang imannya suam-suam kuku, sehingga secara perlahan meninggalkan persekutuan dengan gereja dan dengan Tuhan. Ada pula yang merasa mendapat kesempatan untuk tidak lagi dekat dengan Tuhan, sebab sebelumnya datang menemuinya hanya karena terpaksa atau demi solidaritas terhadap orang lain. Kelompok orang seperti ini memiliki pemahaman yang keliru akan Tuhan. Ketika Tuhan dirasa tidak memenuhi kebutuhan mereka mereka anggap tidak berguna. Pandemi mengajar kepada kita untuk benar-benar mengenal Tuhan secara mendalam. Pengenalan yang baik akan menciptakan relasi yang positif. Tanpa pengenalan yang cukup, orang tidak akan mengetahui dengan baik akan maksud atau keinginan dari pihak yang dikenalnya. Pengenalan yang baik akan Tuhan akan mengubah pola relasi dan akan meningkatkan relasi seseorang dengannya. Yesus sendiri datang ke dunia untuk memperkenalkan wajah Allah yang penuh belas kasihan. Kedatangannya merupakan wujud nyata kasih Allah kepada umat manusia. Penginjil Yohanes menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan baik yang akan mengakui kebaikan dan kasih setianya. Untuk mengalami kasih Allah, orang harus memiliki relasi yang erat dan mendalam dengannya. Karena itu kita diajak untuk benar-benar mengenal Tuhan, sehingga bisa semakin mencintainya. Berikut ini adalah pertanyaan pendalaman yang kita bisa renungkan atau di-sharingkan di pertemuan BKSN dengan umat yang berkumpul. Yang pertama, kebaikan Tuhan seperti apa yang kita alami dalam situasi pandemi ini? Yang kedua, manakah tipe kita dalam berelasi dengan Tuhan? Suam-suam kuku, relasi karena terpaksa, ataukah relasi dengan penuh ketulusan hati? Yang ketiga, bagaimana relasi dengan Tuhan dapat kita bangun lagi secara baru dalam masa pandemi ini? Kiranya pendalaman BKSN pada pertemuan ketiga ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita yang dapat dijadikan rema
seperti Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dan memohon berkat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal kehendak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami sanggup melaksanakannya untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan kami bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, saya Riawan mohon pamit dan undur diri. Kita jumpa lagi di video pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.